Selamat tahun baru semua teman-teman. Semoga tahun baru ini kita jalani dengan tahun yang penuh harapan, penuh tantangan pastinya. Tapi kita berharap 2022 menjadi tahun yang baik, permulaan yang baik bagi kita di seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana dengan timnas kita? Adakah harapan baik di sana? Wajar dong. Jangan pernah memulai sesuatu dengan yang tidak baik kan, nggak enak lah, nggak elok lah. Tapi bolehlah kita jujur dengan skor 0-4 di first leg final Piala AFF. Apakah kita masih punya harapan untuk membalikan keadaan? Banyak kan yang bilang Barcelona bisa kok lawan PSG. Ya why not? Ada yang bilang lagi, ya itu Barcelona bukan timnas. Masuk akal juga. Tapi gue mau mengajak kalian diskusi di video pertama tahun 2022 ini di What with West ini dengan sebuah nasihat orang bijak ngomong begini. Gue bacain. Biarkan harapanmu, bukan kepedihanmu yang memulai masa depanmu. Kita memulai 2022, lupakan kekalahan 0-4. Lupakan kepedihan itu, lupakan kekalahan itu. Apapun segala alasan yang dilakukan, yang disampaikan, mungkin kita juga punya analisa, tapi itu harus dilupakan. Tinggalkan itu di 2021. Mulai 2022 dengan harapan, bukan dengan kekecewaan. Itu karena adalah sangat fatal bila kita turun bertanding, masuk ke lapangan tanpa keinginan untuk menang. Nah, menang 4-0 kah, menang 5-0 kah itu lain cerita. Pokoknya turun dulu ke lapangan dengan kemauan, keinginan, dan keyakinan kami bisa menang. Itu yang harus ada di dalam benak teman-teman kita di timnas yang turun di Piala AFF 2020 yang dimulai 2021 diakhiri 2022. Lucu sih. Nah, apa yang bisa kita diskusikan dengan tim Sintayong ini? Sintayong udah ngaku dia mengatakan ini pemain muda, pemain yang belum berpengalaman untuk merebut gelar juara. Katanya pemain kaget dengan situasi di final. Oke, gitu. Tapi target PSSI kan sebenarnya juara ya di Piala AFF ini. Apakah masa depan Sintayong akan terganggu dengan hasil apapun di final? Gue nggak ngomong soal kalah menang dulu, hasil apapun di final. Karena ketika sebelum final pertama, banyak kan yang bilang stay. Bahkan Menpora kita pernah mengeluarkan statement yang gue baca di media-media online, STY akan dipertahankan. Ya secara kontrak kan bisa evaluasi per tahun memang STY. Dan targetnya juara AFF. Tapi kontrak dia dimulai dari Desember 2019 sampai Desember 2023. Nah, harusnya kalau kita berharap ada kelangsungan jangka panjang, tim ini bisa dipertahankan oleh Sintayong. Ada 2 kejuaraan tahun 2022 yang bisa memaksimalkan tim muda ini. Pertama, AFF 23 yang di Kamboja tanggal 16 sampai 26 Februari. Kan bisa tuh dimaksimalkan pemain-pemain ini. Kalau kita bandingkan di Thailand ya, tim yang secara pengalaman, benar kata Sintayong kita tim muda. Kalau kita hitung jumlah pemain yang belum mencapai 25 tahun usianya, Thailand cuma punya 6. Kita punya 18 pemain yang belum 25. Nah, kalau untuk tim AFF 23, kayaknya lebih dari 10 kan yang bisa dimaksimalkan. Pengalaman di AFF 2020 ini akan dipakai untuk AFF U23. Gengsinya ya, harusnya gengsinya di puncaknya di AFF ini, bukan di tim muda. Tapi lagi-lagi orang bilang begini, tim muda Indonesia itu jauh lebih berpotensi juara dibandingkan senior. Dimulai dari cerita tim Evan Dimas dan kawan-kawan era pelatih
Indra Syafri. Kalau tim muda berpeluang. Nah, tim muda ini juga berpeluang untuk SEA Games nanti. SEA Games kan digelar di Vietnam bulan Mei 2022 ini, tanggal 12 opening SEA Games. Sudah disampaikan, diumumkan akan digelar SEA Games 2021 digelar di Vietnam 2022 bulan Mei. Nah, deretannya ya, ada Asnawi, Egy, itu bisa main semua tuh di AFF 23. SEA Games pun bisa nanti. Witan, Dewangga, siapa lagi? Pratama Arhan, Rahmat Irianto, itu masih di bawah 23 semua. Elkan Bagot, masih 19, Ramai Rumakiek, Rizky Ridho, pengalaman di AFF bisa dimaksimalkan. Sampai kiper kita kan yang pertama, Hernando Ari masih 19 tahun, masih bisa jauh lah perjalanan mereka. Makanya apa yang kita akan dapat di AFF ini jangan selesai di situ. Harusnya kita yakin dan percaya Sintayong bisa membentuk tim ini menjadi tim yang berpengharapan. Lupakan masa lalu, lupakan tahun 2021, masuklah Piala AFF final kedua AFF dengan sebuah keyakinan, sebuah harapan, bukan dengan sebuah luka, bukan dengan sebuah kepedihan kita kalah 0-4 di first leg. Siapa squad yang diturunkan? Kalau perlu 10 striker, 1 kiper gitu supaya menang. Kita punya cuma 4 striker ya. Apapun skenario yang disiapkan oleh Sintayong, pertanyaan kita adalah kalau kita bermain menyerang, sudah siapkah pertahanan kita menerima gempuran serangan balik Thailand yang begitu cepat? Supacok Saracat nomor 7 itu cepat sekali membongkar serangan kita di first leg. Umurnya pun masih muda itu, umurnya masih 23 tahun. Kalau kita menyerang total, risikonya memang pertahanan kita bisa berantakan. Tapi kalau kita tidak keluar menyerang, apa ya kita bisa mengejar 4 gol ketinggalan di first leg itu ya? Pastilah deg-degan kita menunggu apa yang dilakukan oleh Sintayong. Bisa nggak Sintayong punya serbuk ajaib lagi tuh, sisa-sisa di kantong dari awal ketika dia menebarkan serbuk ajaib lawan Kamboja, lawan Laos, lawan Vietnam, lawan Malaysia, lawan Singapura. Ada nggak ya sisa-sisa itu? Sintayong bukan pelatih kaleng-kaleng, itu berkali-kali gue sampaikan. Ini pelatih kelas dunia lah, tinggi. Dia punya program, dia bisa membentuk pemain dengan bagus. Memilih pemain muda itu sebuah keberanian. Kan nggak banyak pemain senior yang dipilih. Pemain yang berusia kepala 30 tahun ke atas itu hanya 2, Farudin dan Victor Igbonevo. Victor 36, Farudin 32. Selebihnya kan di bawah 30. Sekelas Evan Dimas bisa dibilang senior ya. Evan Dimas umur 26 tahun dibilang udah senior. Nah, keberanian Sintayong membentuk tim muda ini harusnya diikuti dengan keseriusan kita, konsistensi dalam memilih pelatih, mempertahankan pelatih. Nggak bisa, pelatih cuma setahun 2 tahun dan dipecat. Yang gue khawatir hanya karena gagal di, misalkan sebuah kegagalan langsung dipecat. Sebuah kegagalan target dipecat. Target jangka pendek terus, target jangka panjang dong. Ya kan, target jangka panjang sehingga Sintayong bisa membentuk program jangka panjang. Pelatih manapun lah itu, mau pelatih lokal, mau pelatih asing. Kita nggak boleh tiru Thailand yang memakai pelatih dari Brazil, Alexander Polking itu hanya untuk AFF. Mungkin kena panik ya, mereka gagal di Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia, lalu mereka pecat pelatih mereka yang asal Jepang ya, gitu. Terus mereka memakai Polking itu baru kontraknya 28 September sampai akhir AFF ini. Nah ini kan nggak bisa dijadikan contoh karena mereka sudah punya tim yang kuat dan bagus dari awal. Tadi gue katakan pemain Thailand yang belum 25 tahun itu hanya 6 orang.
Sementara kita yang belum 25 tahun ada 18, kan bisa bentuk satu tim sendiri. Nah, yang bisa bermain di AFF 23 Februari nanti di Kamboja itu ada 13 pemain dari tim ini aja. Belum lagi hasil pantauan, moga-moga ketika Liga 1, Liga 2 digelar kemarin itu ada pantauan dari tim pelatih untuk menyodorkan nama-nama. Karena Sintayong nggak sempat lihat mungkin. Nah, Indonesia di Piala AFF U23 bertemu dengan Myanmar, Laos, dan Malaysia. Ya pasti lagi jualannya Indonesia-Malaysia. Tapi tinggalkan dulu harapan ke situ. Yang kita tunggu adalah sebuah keyakinan bahwa Indonesia maju ke pertempuran, ke final kedua itu dengan sebuah harapan, bukan dengan sebuah luka. Let's your hopes, not your hurts, save your future. Begitu katanya kan, biarkan harapanmu, bukan lukamu yang menentukan masa depanmu. Tadi gue singgung, sangat fatal kalau kita masuk ke medan pertempuran, masuk ke pertandingan itu tanpa keinginan untuk menang, tanpa keyakinan untuk bisa menang. Buat apa kita main masuk ke lapangan kalau nggak punya keyakinan untuk menang? Dulu sering gue ngasih perumpamaan begini. Ketika kita bertanding, bukankah dimulai pertandingan itu dengan 11 lawan 11? Ya kan? 11 Indonesia, 11 Thailand. Bukankah kita memakai lapangan yang sama, bola yang sama, aturan yang sama, wasit yang sama, waktunya juga sama. 45, Thailand juga 45 babak pertama, babak kedua. Thailand nggak dapat 50 babak pertama atau 50 babak kedua. Sama-sama kan? 45. Kalau ada plus-plus pun itu karena injury time. Nggak ada yang diuntungkan. Pembedanya apa? Persiapan dan mental. Persiapan ini panjang. Dimulai dari pembentukan pemain, ke pelatihan, ya kan? Tactical game, panjang lah. Persiapan ini juga termasuk dengan bagaimana memilih pemain. Bagaimana klub-klub menyediakan pemain untuk diambil tim nasional. Itu termasuk persiapan. Dan ini bisa kita katakan menjadi salah satu kendala yang paling besar oleh pelatih. Kenapa? Begitu dia pilih, persiapannya lebih kepada pembentukan fisiknya, lebih ke pembentukan mentalnya, karakternya, habis waktunya. Kapan dia latihan untuk tactical game. Nah, Sintayong waktu yang pendek bisa melihat perubahan itu. Mental pemain kita lihat dilanggar atau dirugikan wasit di selama anak-anak ini bermain, teman-teman kita ini bermain di Piala AFF, lihat karakter pemain kita dengan attitude yang menurut gue bagus, baik, top. Dilanggar nggak banyak, istilahnya ya, karakter di liga kita tuh nggak keluar. Yang kalau dilanggar tuh bisa pap aja gitu. Atau dirugikan wasit, komplain terus gitu. Ya wajar, kita bertanya kepada wasit atas keputusannya, tapi nggak berlarut-larut, nggak terus-menerus. Dan ini karakter ini ada di tim Sintayong. Karena kalau kita bermain seperti karakter kita di liga, mungkin kita udah banyak kena kartu merah dan itu sangat merugikan. Semoga kita bisa membuka tahun 2022 ini hari pertama dengan harapan timnas kita bisa bermain lepas, seperti halnya kubu Thailand. Coach Paul King mengatakan hasil 0-4 membuat kami akan bermain lepas sesuai dengan gaya yang diinginkan. Skenarionya kalau waktu di leg pertama kita ditekan terus, pemain kita nggak dikasih kesempatan berpikir, karena begitu menguasai bola udah ada lawan, nggak dikasih kesempatan berpikir, dan itu membuat pemain kita panik. Di video sebelumnya gue sampaikan, pemain-pemain Thailand pintar dan bisa menciptakan situasi, dan mereka sanggup mengeksekusi situasi yang tercipta itu berbuah gol. Nggak percaya, lihat ulangan-ulangan videonya. Gol pertama sampai gol keempat. Gol keempat coba Asnawi ditekan, Egy ditekan di daerah pertahanan kita sendiri, dan akhirnya terjadilah gol keempat. Itu karakter yang mereka ciptakan di first leg.
Dan itu nggak kelihatan waktu lawan Vietnam, nggak kelihatan karakter itu. Lawan Indonesia, mereka tahu ini yang cocok. Indonesia ditekan, panik, dan tidak bagus mengontrol bola, tidak bisa berpikir cepat untuk mengambil keputusan, apakah dioper, ditendang, dikontrol, dipassing. Itu yang mereka lakukan. Dan moga-moga mereka longgar di second leg. Moga-moga longgar di second leg. Dan kita bisa bermain dengan karakter kita sendiri. Karena apa? Jangan sampai kita fokus kepada Thailand. Mending kita fokus ke diri kita sendiri aja. Siapa starting lineup, siapa kejutan lagi yang akan diberikan oleh Sintayong, sudahlah. Itu berkali-kali kita bahas, wajah-wajah baru, pemain baru mungkin akan turun dengan formasi yang berbeda lagi. Mungkin akan turun, kita nggak tahu. Sintayong punya rencana apa. Yang pasti, pemain kita tidak boleh fokus melihat Thailand. Fokuslah kepada diri sendiri, punya harapan sebelum bertanding. Karena pertarungan yang tersulit adalah menghadapi diri kita sendiri. Itu pertarungan tersulit. Begitu kita menguasai diri kita tahu, kita percaya bahwa kita punya pelatih yang membentuk sebuah strategi untuk mencari kemenangan, dan kita punya kemampuan untuk itu, anak-anak muda ini punya kemampuan untuk menang itu, ayo turunlah ke dalam pertandingan dengan sebuah harapan dan sebuah keyakinan kami bisa menang. Fokus pada apa yang disiapkan oleh pelatih untuk kita. Jangan fokus ke lawan, jangan inferior, peduli amat dengan Thailand. Pedulilah dengan diri kita, bagaimana menghadapi Thailand seperti strategi yang sudah disiapkan oleh tim pelatih Sintayong dan kawan-kawan. Segitu dari gua di video pertama 2022 ini. Semoga kita punya semangat, harapan yang baik untuk menyambut 2022, dan seperti kita diberkati bisa menjalani tahun 2021. Semoga 2022 kita bisa menjalaninya, segala hal yang baik dan tidak baik, segala hal yang suka dan duka bisa menjadi pelajaran bagi kita menyambut tahun 2022. Segitu dulu ya, What with West kali ini. Agak-agak filosofis, nggak apa-apa, tapi inilah harapan kita di 2022. Dimulai dari timnas, semoga mereka turun bertanding dengan keyakinan, dengan harapan, bukan dengan kekecewaan di first leg di akhir 2021. Sampai jumpa lagi ya, jangan lupa di like, subscribe. Ayo diskusi kita di What with West. Salam bola untuk kebaikan.